Halo, assalamualaikum anak ustazah. Kaifa halukum? Alhamdulillah, ana bi khair. Kembali lagi bersama Ustazah Ika pada pembelajaran tematik. Oke anak ustazah, sudah sarapan belum pagi ini? Tetap semangat ya. Bagaimana dengan sholat duhanya? Sudah sholat duha belum anak ustazah? Oke, sebelum memasuki materi subtema kedua, anak ustazah masih ingat tidak ya dengan ciri-ciri dari makhluk hidup? Ciri-ciri makhluk ada berapa sih? Ada 5. Pertama, bergerak, tumbuh, bernapas, berkembang biak, dan memerlukan makanan. Oke anak ustazah, kita lanjutkan pembelajaran tema 1, subtema 2 pada pembelajaran pertama. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia merupakan salah satu makhluk hidup. Manusia memiliki ciri-ciri yang sama dengan makhluk hidup lainnya. Salah satu ciri manusia sebagai makhluk hidup adalah mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan manusia terjadi sejak di dalam kandungan ibu. Setelah lahir, pertumbuhan manusia bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Setelah dewasa, pertumbuhan manusia berhenti. Namun, perkembangan emosi dan pikiran manusia terus berkembang. Coba diperhatikan anak ustazah. Apakah kamu dapat menemukan pertumbuhan yang dialami Udin berdasarkan gambar di bawah ini? Ya, kita dapat pahami ya anak ustazah. Di sana Udin masih bayi, masih digendong ibu, kemudian bertambah besar. Udin belajar merangkak dan bertambah besar lagi. Udin mulai belajar berjalan dengan dibantu oleh ibu ya anak ustazah. Dan anak ustazah juga melewati fase-fase itu. Selanjutnya, dulu Udin minum susu. Sekarang Udin sudah makan makanan yang orang dewasa. Minum air putih, makan lauk pauk, makan nasi anak ustazah ya. Dulu anak ustazah juga seperti itu, dari kecil minumnya susu. Selanjutnya, apakah kamu mengalami pertumbuhan dan perkembangan seperti Udin? Cobalah mencari tahu dari orang tuamu tentang pertumbuhan dan perkembanganmu dari sejak lahir sampai saat ini. Jadi nanti anak ustazah silakan dikerjakan kegiatan wawancara dengan orang tua ya pada halaman 53 di bagian bawah. Oke anak ustazah, selanjutnya manusia sebagai makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Bertambah berat serta tinggi badan merupakan salah satu contoh pertumbuhan. Kekuatan tangan manusia juga mengalami perkembangan. Contohnya seperti yang terlihat pada gambar di atas. Edo saat masih kecil kesulitan untuk memegang botol susu. Akan tetapi setelah tubuh Edo bertambah besar dan kuat, Edo dengan mudah dapat memegang tempat minum yang lebih berat dari botol susu. Kekuatan tangan dapat dilatih melalui kegiatan olahraga dan menari. Kuat dan lemah dari gerakan tangan digunakan dalam menari. Mencoba berbagai contoh gerakan kuat dan lemah tangan pada saat menari. Gerakan pertama adalah mengangkat tangan kanan lalu tangan kiri. Angkat tangan dengan kuat seperti sedang mengangkat beban. Jadi bisa dicoba ya anak ustazah. Selanjutnya gerakan kedua. Gerakan kedua adalah turunkan kedua tangan secara perlahan. Kedua tangan diturunkan sambil menggerakkan jari-jari tangan menirukan air hujan yang turun. Gerakan ketiga adalah rentangkan kedua tangan ke samping lalu bengkokkan hingga membentuk huruf U. Gerakan keempat adalah gerakan memutar pergelangan tangan secara perlahan-lahan. Boleh dicoba ya anak ustazah. Kemudian gerakan kelima adalah mengancungkan tangan ke depan dengan kuat
lalu membalikkan kedua telapak tangan dengan arah yang berbeda. Gerakan keenam adalah bertepuk tangan. Tepuk tangan dapat divariasikan dari gerakan yang lemah sampai kuat, misalnya bertepuk dengan 2 jari, 4 jari, 6 jari, 8 jari, dan terakhir 10 jari. Seperti kayak kita mau tepuk semangat ya anak ustazah ya. Selanjutnya, badan kita mengalami pertumbuhan, kemampuan kita pun mengalami perkembangan. Pada saat kelas 1, anak ustazah baru belajar nama dan lambang bilangan sampai bilangan puluhan, lalu berkembang menjadi bilangan ratusan dan ribuan, bahkan puluh ribuan. Anak ustazah juga sudah belajar tentang penjumlahan dan pengurangan yang sederhana. Nah, mari kita coba pelajari penjumlahan bilangan ribuan menggunakan teknik menyimpan untuk meningkatkan pemahaman. Nah, anak ustazah, kemarin sempat kita sudah dijelaskan dan kali ini ustazah jelaskan kembali supaya anak ustazah makin paham. Contoh penjumlahan tanpa teknik penyimpanan. Contoh ya, di situ ada 2653 ditambah 3302. Ingat anak ustazah, setiap mau menjumlahkan, diusahakan menjumlahkan yang paling kanan. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Nah, sebelah kanan ya anak ustazah, 5 ditambah 0 sama dengan 5. Kemudian 6 ditambah 3 sama dengan 9. Yang terakhir 2 ditambah 3 sama dengan 5. Jadi 2653 ditambah 3302 hasilnya adalah 5955. Oke, contoh selanjutnya penjumlahan dengan teknik menyimpan. Kalau tadi tanpa menyimpan ya anak ustazah. Di sini kita coba 1200 ditambah 2900. Oke, seperti biasa dikerjakan mulai dari sebelah kanan anak ustazah. 0 ditambah 0 sama dengan 0. 0 ditambah 0 lagi sama dengan 0. Kemudian 2 ditambah 9 itu sama dengan 11. Karena di situ 2 angka, jadi Anda bisa angka yang paling belakang. Angka 1 ya, karena di situ ada 2, 1 dan 1 yaitu 11. Jadi angka 1 bagian belakang ditulis di hasil penjumlahan. Sisanya baru di atas angka 1 untuk sebagai penyimpan. Seperti ini ya. Jadi angka 1-nya itu sebagai hasil dan satunya lagi disimpan di atas temannya itu. Nah, anak ustazah. Jadi tinggal dijumlahkan. 1 ditambah 1 sama dengan 2 ditambah 2 sama dengan 4. Jadi hasilnya adalah 4100. Sampai sini paham anak ustazah? Jadi yang disimpan itu angka yang di belakangnya ya anak ustazah ditulis, dan yang angka di depannya untuk disimpan di teman sebelahnya. Oke anak ustazah, nanti kita pahami dan latihan soal lebih banyak lagi agar anak ustazah paham. Syukron anak ustazah. Assalamualaikum.